Ryzen 5 5600X, prosesor yang cukup banyak digemari dan diminati oleh para PC enthusiast, terutama gamer. Karena harganya yang kompetitif, performa yang kenceng, dan overclocking room yang luas banget. AMD juga memberikan stock cooler bersamaan dengan pembelian CPU ini, yang berarti kalian udah nggak perlu beli CPU cooler lagi. Tetapi, apakah stock cooler ini cukup mumpuni untuk pemakaian gaming dan lainnya? Apakah udah cukup oke? Kemudian, apakah worth it jika kita upgrade ke double tower cooler atau AIO water cooling? Pada video ini, kami akan melakukan perbandingan performa antara stock cooler dari Ryzen 5 5600X dan AIO water cooler untuk mencari tahu perbedaannya seperti apa dan apakah worth the price atau enggak. AIO yang kami gunakan untuk tes adalah ID Cooling Zoomflow 240 XT Snow Edition. AIO yang mungkin belum cukup populer di Indonesia, namun udah banyak juga yang review. Diharapkan penggunaan AIO ukuran 240 mm ini bisa mewakili hasil tes untuk berbagai cooler non-stock lainnya. Apalagi, Ryzen 5 merupakan CPU mid-range yang belum membutuhkan ukuran radiator AIO sebesar 360 mm. Langsung aja kita masuk ke komparasinya. Kondisi pengujian kami adalah di temperatur 29 derajat Celcius dengan posisi prosesor udah di undervolt menggunakan AMD Precision Boost Overdrive dan Speed Fan Auto. Bisa kita lihat di 4 skenario berbeda, AIO cooler menurunkan suhu dengan cukup signifikan jika dibandingkan dengan stok, terutama pada skenario rendering Premiere Pro dan WinRAR compression. Hal yang sama juga terlihat untuk penggunaan gaming, di mana AIO water cooler berhasil menjaga suhu di angka 50 derajat Celcius ke bawah. Nice. Intinya, untuk performa pendinginan, ID Cooling Zoomflow 240 XT bisa menjaga suhu Ryzen 5 5600X dengan sangat baik. Oke, setelah kita tahu perbandingan suhu, bagaimana dengan perbandingan performanya? Sayangnya, kami nggak melihat ada perbedaan signifikan antara stok dan AIO terhadap performa yang dihasilkan. Di 4 skenario yang sama, perbedaan time elapse-nya bahkan hanya sekitar 1-2 detik. Ini berarti, dalam penggunaan normal, user nggak akan ngerasain perbedaan yang signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada gaming. FPS yang dihasilkan hampir nggak ada beda di semua game yang kami coba, kecuali pada CSGO, yang memang performanya meningkat sekitar 10 FPS jika menggunakan AIO. Jadi, suhu yang turun begitu drastis belum tentu menjamin PC kita akan langsung tambah kencang secara performa. Conclusion dari kami adalah, stock cooler Ryzen 5 5600X masih sangat mumpuni jika kalian adalah daily user dan casual gamer. Cooling performance-nya menjaga CPU agar tidak overheat ke angka di atas 90 derajat Celcius, dan suara fan-nya pun nggak terlalu mengganggu banget. Kalau kalian mau ganti cooler dengan tujuan untuk meningkatkan performa, mungkin bisa cari cooler yang nggak terlalu mahal, supaya worth the price ke kalian. Tapi kalau kalian user yang punya budget tambahan, suka tweaking atau overclocking, dan ingin lebih banyak headroom untuk performance, maka mengganti stock cooler ke double tower air cooler atau AIO water cooling adalah pilihan yang tepat. Karena cooling performance-nya sekitar 12-33% lebih baik dibandingkan stock cooler. Demikian video singkat dari kami mengenai perbandingan antara stock cooler dengan ID Cooling Zoomflow 240 XT pada Ryzen 5 5600X. Silahkan leave a comment jika ada pertanyaan dan jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious and we'll see you in the next video.